Selamat siang, Oh Pak. ya, silakan duduk Pak, silakan duduk. Ya, baik. Terima kasih, Eh, Pak. di gimana Pak? Diamankan dulu duduknya, amankan posisinya, ya seadanya aja Pak, tempatnya ya kayak gini, outdoor gini. Gak apa-apa, Pak. Oh ya, baik, terima kasih. Ini sebelumnya saya mau tanya dulu ya, ini Mbaknya ini dari mana gitu loh? Kok bisa ke sini gitu? Dari mana? Oh, Sebelumnya. saya dari rumah, Pak. Oh ya, baik. Iya, jadi saya kesini memang ada keperluan. Oh ya. Kalau boleh tahu ini Pak ya, namanya siapa? Nggak boleh tahu. Nama saya Dina Elarianti Putri, biasa dipanggil Dina, Pak. Oh ya, baik. Kalau nama saya sendiri Bagus Hermadi, cuma lebih nyamannya tuh dipanggil Pak Adi aja gitu ya. Terserah sih, senyamannya Mbaknya aja gitu. Iya. Ini Mbaknya sini ada keperluan apa kalau hanya yang nggak bilang? Iya, saya datang ke sini Ya. karena saya tahu ya Pak, dari dengar-dengar itu bahwa konseling itu bisa menyelesaikan masalah. Oh gitu, ya. bisa membantu menyelesaikan masalah. Jadi saya juga mengalami sedikit masalah gitu Pak. Jadi Ya, saya baik. ingin menyelesaikannya. Oh ya, baik. Ini saya jelaskan dulu ya. Jadi yang dikatakan Mbak Dina ini tadi benar. Di sini selaku saya sebagai konselor itu bisa menyelesaikan masalahnya Mbak Dina. Tapi saya itu cuma memfasilitasi aja. Yang benar-benar menyelesaikan masalahnya itu Mbak Dina sendiri gitu loh. Oh Gitu. iya Pak. Jadi saya itu cuma cuma sebagai perantara aja, cuma menggiringnya aja gitu loh. Jadi yang menentukan goalnya, menentukan penyelesaian masalahnya itu Mbak Dina sendiri gitu. Baik Pak. Oke, terus dalam konseling sendiri, konseling itu kan bantuan kepada seseorang Pak, bantuan untuk menyelesaikan masalah. Dan ini konseling yang sering saya bicarakan kepada siapapun yang mau konseling dengan saya itu di sini itu menggunakan 3 asas. Asas itu sendiri terdiri dari asas kesukarelaan, keterbukaan, dan asas kerahasiaan. Ya seperti itu ya. Bisa dijelaskan Pak asas? Oh iya, baik. Ya. Kalau asas kesukarelaan itu Mbaknya kesini itu murni dari Mbaknya sendiri. Maksudnya enggak tertekan atau enggak disuruh, tapi murni Mbaknya sendiri. Asas keterbukaan itu Mbaknya di sini tuh cerita itu enggak perlu ditutupi lagi. Jadi udah utarakan apa yang benar-benar terjadi, enggak perlu takut atau gimana kan nanti ini ada nyambungnya ke asas yang kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan sendiri ini tuh informasi yang kita saling kita saling tukar-menukar gini tuh. Yang cuma tahu tuh Mbak Dina sama saya aja. Jadi jadi masalahnya atau informasinya tuh nggak bakalan keluar terbongkar. Ya, nggak bakal terbongkar atau orang lain tahu seperti itu. Berarti hanya Bapak dan saya yang tahu ya Pak? Ya. Lalu dalam konseling sendiri itu terdapat kontrak. Ya. Kontraknya sendiri itu Pak ya, dilakukan itu maksudnya itu dibatasi oleh waktu ya, mungkin sekiranya 30 menitan aja cukup. Lalu Mbaknya ini terserah sih mau konselingnya itu kapanpun, asalkan saya itu juga bisa. Jadi itu win-win gitu loh Mbak. Oh iya. Mbaknya oke, saya oke lah, langsung jadi konseling. Itu aja sih. Baik Pak. Oke, Mbak, langsung aja ya masuk ke intinya aja. Oke, kalau boleh berkenan bisa diceritakan Mbaknya punya masalah yang seperti apa gitu. Baik Pak, gini. Jadi saya ini sebenarnya nggak tahu ya Pak ya, apakah ini fobia atau apa. Tetapi setiap saya mendengar seseorang marah atau bernada tinggi itu
saya selalu ketakutan gitu Pak. Oh ya baik. Gitu. Itu bisa di apa ya Mbak ya? Bisa diceritakan itu sejak kapan? Maksudnya berawal dari mana gitu Pak? Oh, itu sejak kalau saya ingat ya Pak, itu SD kalau nggak Oh salah. ya. Itu udah lama sekali kejadiannya. Sejak SD itu saya udah sebenarnya terlihat langsungnya itu waktu SMP ya Pak. Tapi setelah saya pikirkan lagi sepertinya itu terjadi waktu SD gitu Pak. Sampai sekarang itu terkadang masih sering-sering takut gitu loh Pak. Ya baik. Itu kalau boleh diceritakan lebih rinci Mbak, itu penyebabnya itu kenapa? Kok bisa jadi seperti itu? Baik Pak, jadi saya itu waktu kecil ya, waktu SD itu saya pernah dimarahi oleh satu guru. Ya. Saya juga masih ingat sampai sekarang itu waktu itu saya tidak bisa buat tidak mengerti apa yang ibu itu maksud. Waktu ibu itu menjelaskan, tapi saya itu tidak paham gitu loh Pak apa yang ibu itu jelaskan. Nah, ibunya sendiri itu orang Batak. Ya. Ibunya itu orang Batak. Kalau dari mimik wajahnya itu udah garang sekali Pak, kayak judes sekali gitu. Apalagi saya takut ya Pak ya, saya jarang sekali menjumpai orang yang bermimik wajah judes menakutkan. Ya. Nah waktu itu saya salah buat mengungkapkan suatu, kan saya ditanyain gitu Pak, tapi nggak nyambung gitu sama orangnya. Nah tiba-tiba ibunya itu langsung marah. Bu, sebenarnya nggak marah sih, tapi saya waktu itu merasanya kayak marah gitu loh. Berarti itu konotasinya gitu aja Mbak. Iya. Ya baik. Gitu baik. Jadi ngobrol sampai lama gitu Pak, lama banget ngobrolnya. Jadi di situ saya hanya diam, takut, mau nangis itu tapi bagaimana? Jadinya saya benar-benar tertekan gitu loh Pak di situ. Nah, habis itu tiba-tiba saya kayak setiap melihat orang itu, ibunya itu, saya jadi ada ketakutan tersendiri gitu Pak. Lah, waktu itu pas SMP itu baru kan udah nggak bertemu dengan beliaunya, si gurunya itu. Tetapi waktu ada seseorang yang berbicara dengan nada tinggi, kok saya terbawa gitu, saya jadi takut seperti itu yang mengganggu saya gitu Pak. Jadi kalau misal bisa saya simpulkan, mbaknya ini tuh di rumah sendiri belum pernah belum pernah mendapat yang seperti itu ya Mbak ya? Maksudnya benar. Ya baik. Jadi secara tidak langsung ketika gurunya Mbak Dina ini tadi, ya apalagi beliau orang Batak kan, maksudnya konotasi suaranya itu kan lebih tegas dan keras gitu. Jadi Mbak Dina itu merasa seperti dimarahi gitu. Iya. Padahal itu belum tentu itu dimarahi gitu. Iya benar Pak. Ya, saya merasa terpojok gitu loh Pak. Kalau boleh saya tanya, ini mbaknya dulu pernah nggak menanyakan langsung ke beliaunya, ke gurunya, maksud dari perkataannya beliau itu yang seperti apa? Maksudnya itu bentuk teguran atau motivasi atau untuk misal Mbak Dina mengalami kesalahan gitu langsung dibenarkan gitu loh. Kalau tanya langsung kepada orangnya sih, kalau sama beliaunya sih belum ya Pak ya, karena saya sudah terdahului dengan rasa takut saya. Apalagi saya juga masih SD. Terus waktu SMP reuni itu pun saya ingin memberanikan diri juga, masih belum bisa seperti itu. Tapi sebenarnya setelah kesini saya sudah tumbuh dewasa,
saya sebenarnya juga sudah menyadari gitu loh Pak, Ya, ya. bahwa kalau kita lihat, kalau saya lihat lagi itu sebenarnya bukan maksud untuk marah, apalagi saya masih kecil gitu. Mungkin maksudnya membenarkan, tapi dengan ibunya nadanya yang seperti itu, sebenarnya saya tuh sadar waktu saya sudah besar gitu. Tapi kenapa ya saya tidak tahu apa suara yang keras itu masih ke saya gitu loh Pak. Walaupun saya sudah menyadari kalau ibu itu juga nggak bermaksud seperti itu, tapi kenapa kok masih ada sisa-sisa untuk rasa ketakutan buat kata-kata yang terlalu tinggi itu Pak, notasi-notasi tinggi itu saya masih terbawa gitu. Baik. Jadi ini tuh apa yang namanya? Mbak Dina ini sudah pernah menanyakan langsung. Jadi jawaban yang dapat itu sangat berbeda dengan dari yang Mbak Dina rasakan, bahwa itu bukan apa ya namanya, bukan sesuatu yang salah gitu loh. Jadi apa ya namanya, Mbak Dina ini kalau saya boleh tanya ya, dari sebelum kita masuk ke lebih inti dari proses konseling ini, apa yang pengen Mbak Dina ingin rasakan dari jadi konselingnya? Ya Pak, baik. Jadi yang ingin saya rasakan itu agar rasa apa ya mengganggu saya ini loh Pak, nada-nada tinggi yang membuat saya ketakutan itu bisa sedikit menghilang gitu. Menghilang itu saya sangat bersyukur gitu Pak. Saya sudah mencoba buat memahami situasi, tapi saya masih merasa terganggu, apalagi saya menjumpai banyak orang gitu, apalagi saya juga kuliah gitu, banyak teman-teman gitu. Jadi saya ngerasanya terganggu saat teman saya juga nggak bermaksud, tetapi nadanya tinggi, saya jadi terbawa gitu kan, gimana gitu Pak. Baik. Jadi dalam sesi konseling kali ini ya, Bapak akan menggunakan teknik desensitisasi sistematis. Itu mudahnya itu mbaknya ini nanti saya suruh membayangkan aja gitu loh. Membayangkan dua hal yang berbeda gitu. Kalau boleh tahu kan, kalau dari permasalahannya kan mbaknya ini kan takut sama orang yang apa ya, seperti guru tadi, suaranya keras. Jadi Mbak Dina belum pernah merasakan seperti itu. Tapi itu apa ya, maksudnya salah mengartikan bahwa itu bukan marah. Seharusnya itu cuma apa ya, cuma konotasinya aja yang terlalu tinggi. Iya Pak. Lalu kalau boleh saya tanya, apa yang membuat Mbak Dina itu tenang? Kalau boleh tahu. Iya Pak. Jadi saat saya merasakan ketakutan itu, hal yang membuat saya tenang ya kedua orang tua saya. Baik. Saya dari kecil itu penuh kasih sayang ya, kalau saya boleh mengungkapkan, orang tua saya tidak pernah memarahi saya, selalu mendukung saya, mensupport seperti itu. Jadi saat adanya peristiwa itu saya merasa kayak kenapa ini terjadi, saya tidak pernah merasakan suatu hal yang mengganggu saya, yang membuat saya ketakutan seperti itu, karena ibu saya pun sangat lembut orangnya Pak. Ya baik. Oke, berhubung Mbak Dina sudah mengetahui konseling tadi, maksudnya strukturnya konseling, baik, kali ini langsung aja ya saya mempraktikkan langsung bagaimana teknik konseling ini berlangsung. Baik Pak. Duduknya direlakskan dulu, Mbak Dina bersandar dulu aja, tak apa. Baik, diatur nafasnya, tolong matanya dipejamkan kalau boleh. Oke, diatur nafasnya dulu, diatur, tarik, keluarkan. Baik, tetap membayangkan aja Pak ya, jadi pejamkan aja matanya. Sekarang bayangkan si guru ini tadi ada di depan Mbak. Oke. Lalu guru ini mau
berteriak, mau berteriak. Oke. Lalu hadirkan orang tua Mbak. Oke. Lalu guru ini semakin mendekat. Semakin mendekat. Lalu mau berteriak gurunya. Mau berteriak sekeras mungkin di depan Mbak Dina. Oke, terus katakan. Lalu hadirkan orang tua Mbak Dina. Oke. Lalu sekarang hadirkan kedua orang itu tadi, dari orang tua Mbak Dina dan guru Mbak Dina tadi. Hadirkan tabrakan, hadirkan. Lalu sekarang hadirkan saja orang tua Mbak Dina. Hadirkan terus. Oke. Sekarang Mbak Dina bisa dibuka matanya, direlakskan dulu aja kalau apa. Gimana? Apa yang bisa dirasakan Mbak Dina? Saya merasakan rasa nyaman, Pak. Oh iya. Baik. Waktu saya melihat guru saya, tapi ada orang tua saya merasa nyaman aja gitu. Iya. Seperti itu. Tetapi waktu saya bayangkan di situ guru saya juga tidak berteriak, hanya mau berteriak ya Pak ya. Jadi saya hanya merasakan nyaman yang sangat nyaman gitu, sehingga saya tidak memikirkan itu. Jadi setelah dari sesi konseling ini apa yang ingin Mbak Dina wujudkan gitu? Apa yang ingin direalisasikan? Ya Pak, jadi mungkin dengan yang Bapak tadi praktekkan kepada saya, mungkin yang bisa saya ambil dari konseling ini, mungkin pada saat saya merasakan suatu hal yang tidak saya sukai atau yang membuat saya takut, saya akan mencoba memunculkan rasa nyaman. Rasa nyaman yang ada dalam diri saya agar ketakutan saya ini bisa menurun gitu Pak. Dia tidak begitu mengganggu. Setelah sudah menurun, mungkin saya bisa mengklarifikasi dengan orang tersebut, entah teman saya atau baik. siapa, seperti itu ya Pak ya. Saya juga baru terpikirkan gitu. Sebelumnya saya tidak, jika ada yang membuat saya takut, ya sudah, saya hanya takut seperti itu. Waktu saya datang ke sini dan Bapak tadi sudah memberikan saya bantuan berupa teknik tadi, antara relaksasi, memunculkan dua kondisi ya Pak tadi. Ternyata rasa nyaman itu lebih dominan gitu loh Pak, dan mengalahkan rasa ketakutan seperti itu. Jadi mungkin saya mengiranya jika saya merasakan ketakutan, saya menimbulkan rasa nyaman itu supaya ketakutannya itu hilang. Baik. Ini kalau dari saya sendiri, jadi Mbak Dina ini jangan terlalu cepat menyimpulkan suatu hal, itu ditarik dulu, digali dulu. Jadi kesannya itu enggak sepihak gitu loh. Karena dari Mbak Dina yang rasakan, jadi Mbak Dina bisa mengatakan, oh kok seperti ini, padahal kan enggak seperti itu. Lalu untuk sesi konseling ini saya merasa kalau bisa, kalau dan boleh, Mbak Dina ini mencobanya sendiri di rumah. Ini cukup mudah kalau dilakukan sendiri. Tapi harus ada dua syarat, yaitu di tempat yang tenang dan nyaman. Lalu Mbak Dina dalam kondisi yang tidak tertekan, maksudnya kayak kosong, free gitu Mbak Dina. Jadi enggak terkumpul jadi satu masalahnya. Jadi masalah itu cuma satu masalah aja, enggak 2, 3, 4, 5 masalah yang lainnya. Seperti itu misalnya. Saya sudah paham. Baik, dikarenakan sesi konseling ini sudah berakhir, maka boleh saya tutup ya ini. Oh, silakan Pak. Ini terima kasih. Mas. Ini
Mbak Dina juga bisa kok sharing-sharing atau melakukan sesi konseling, langsung menghubungi saya juga boleh, langsung ke rumah saya juga boleh. Bahkan saya juga masih melayani Mbak Dina itu masih di luar jam operasional. Saya persilahkan, saya perbolehkan asal Mbak Dina itu enggak terganggu, maksudnya enggak full acara, pokoknya free itu udah langsung aja gitu. Oh iya Pak, baik Pak. Iya, Jadi iya, baik. jika ada nanti apa yang sudah saya lakukan Ya. atau ada kendala lain, saya bisa juga datang ke sini. Baik Ya. Pak, terima Ya, kasih ya, banyak waktunya. Ya. Juga saya sudah bisa berpikir lebih jernih lagi. Iya. Terima kasih banyak Pak. Ya, mari Pak. Oke, Pak. Oke, Bu. Oke, Mbak. Maaf ya, Mbak, cuma bercanda aja kok. Kamu